Puasa puasa gak ada? Oke. Ada yang kenal sama kakak ada? Ada. Oke. Sekarang kakak mulai perkenalan dulu ya. Nama kakak Dinda Mania Zara. Kalau kalian mau manggil Kak Fani aja. Gitu. Ini mas berapa nih? Kalau kita kan baru pertama kali kenalan nih, kakak pengen tahu sama kalian. Kalian ada yang suka pembelajaran fikih nggak? Jujur. Atau menurut kalian pelajaran fikih itu susah atau gimana nih? Mudah. Oke. Sekarang kakak mau nanya nih sebelum kita masuk ke materi pelajaran ya. Menurut kalian kalau kita mau sholat tanpa wudhu itu sah atau enggak? Ya. Terus kalau kalian wudhu terus cuma dipersing-persingin doang itu sah atau enggak wudhunya? Ya. Oke, sekarang kita akan bahas materi sekarang ini mengenai toharoh. Sekarang ada yang tahu tentang toharoh enggak? Tahu ya? Oke. Toharoh itu atau bersuci ya, bisa juga dimaksud bersuci. Toharoh ini adalah bersuci, yaitu menyucikan diri dari hadas dan najis jadi toharoh itu artinya bersuci, yaitu maksudnya ini apa? Maksudnya ini menyucikan diri dari hadas dan najis supaya ibadah kita itu sah. Contohnya kayak misalkan kita sholat harus wudhu dulu kan, kalau nggak wudhu itu bakal nggak sah sholatnya. Nah jadi di sini kan ada makna nih, hadas sama najis. Coba hadas sama najis itu beda atau sama? Beda. Oke. Hadas itu suatu benda yang tidak kelihatan ya. Yang tidak kelihatan. Nah, contohnya nih kayak misalkan kentut. Kentut tuh kelihatan atau enggak? Kedengeran kan tapi? Nah, terus yang kedua, kayak tidur. Misalkan kalian udah wudhu nih, terus kalian tidur nyenyak sampai ngiler, itu wudhunya bakal tetap sah atau enggak? Tidak kan? Nah, kentut sama tidur itu yang tidak kelihatan, tapi dia akan membatalkan wudhu gitu. Terus yang kedua itu ada najis. Najis itu suatu benda yang kelihatan. Contohnya kayak air kencing. Nah, air kencing itu kelihatan kan? Nah, kalau kalian udah wudhu terus kalian kencing itu bakal batal. Jadi kalian harus wudhu lagi. Itu. Terus yang kedua ada kotoran hewan. Kotoran hewan. Nah, ini kotoran hewan kan pasti kelihatan kan? Kalau kena baju kalian itu harus diganti. Kalau nggak diganti, sholat kalian nggak bakal sah. Jadi harus diganti. Nah, terus cara nyucinya itu gimana? Pakai air yang bersih. Nah, coba kakak mau tanya, apakah semua air bisa digunakan untuk bersuci? Iya benar, jawabannya
Enggak, karena air yang bisa dipakai bersuci itu air hujan, air laut, sama air sungai. Kecuali air yang udah bau, udah berwarna, sama udah yang berasa kayak air asin kan, itu nggak boleh dipakai bersuci karena itu nggak bersih. Nah, jadi coba kakak mau tanya lagi tanpa lihat ya. Menurut arti tohara itu apa tadi? Suci, yaitu ibadah kita sah. Oke, udah ngerti ya. Nah, terus kakak mau jelasin tentang ini, tentang apa, najis. Kita bahas tentang najis. Najis ini ada beberapa jenis ya. Najis ini kita bahas yang gampangnya aja dulu, yaitu najis ringan. Najis ringan ini contohnya kayak misalkan air kencing bayi laki-laki yang masih menyusui, ASI ibunya ya. Bukan nyusu pakai susu formula tuh kan, ini ASI. Nah itu misalkan kalian lagi gendong nih adik kalian masih kecil, masih bayi yang minum ASI. Nah itu kalian udah wudhu. Cara membersihkannya gimana? Cara membersihkannya cuma bersihin doang sampai dia bersih gitu. Kecuali misalkan bayi perempuan itu nggak boleh, itu batal karena air kencing laki-laki sama perempuan itu beda kalau dia masih kecil. Karena kalau bayi perempuan itu lebih pesing air kencingnya dibanding air kencing laki-laki gitu. Paham? Terus yang kedua ada najis sedang. Najis sedang ini contohnya kayak kotoran hewan atau darah gitu. Nah, kalau kotoran hewan tuh cara nyucinya tadi kayak dicuci bajunya, terus kalian wudhu lagi kalau batal gitu, najis sedang. Terus yang ketiga, najis besar. Najis besar ini contohnya kayak air liur anjing. Nah, air liur anjing ini kalau kalian kena air liur anjing, cara bersihinnya itu bersihin pakai tanah sebanyak 7 kali. Udah cuci pakai tanah 7 kali, baru kalian cuci pakai air bersih gitu. Karena air liur anjing ini kan, gimana, anjing itu kan haram ya, jadi gitu nggak boleh. Gitu. Coba kakak mau tanya, misalkan misalkan air liur anjing itu najis apa? Najis besar, benar. Kalau kotoran hewan itu najis sedang. Terus misalkan itu air kencing bayi laki-laki itu najis? Ringan, ya benar. Kita sekarang lanjut ke tahap wudhu. Wudhu ini kan yang paling sering digunain kalian sehari-hari kan, pasti sholat kan. Nah, tapi kakak mau mulai lagi nih. Wudhu, coba dari pertama. Wudhu itu yang pertama apa? Niat. Terus yang kedua, membasuh wajah 3 kali. Terus yang ketiga, membasuh, ya benar. Terus yang keempat, mengusap kepala dulu. Oke. Terus yang kelima, terus yang keenam, tetep pinternya nih. Oke, siapa yang mau praktek? Kalau ada, siapa yang mau praktek? Mana kalau siapa yang mau praktek? Ada. Yang mau praktek lagi kasih hadiah.
Terus? Iya benar. Jempol tangan 3 kali. Ya benar. Terus? Kaki sama mata kaki. Udah tuh? Tertib. Oke. Yeah, benar. Nanti hadiah nyusul ya. Sekarang kakak mau nanya sama kalian ini. Dari kalian udah paham belum? Paham. Oke. Kakak mau nanya. Tahara tadi artinya apa? Suci. Artinya? Oke. Terus hadas sama najis itu beda atau sama? Beda. Kalau hadas itu apa? Ya benar. Contohnya kayak sama? Kalau najis itu? Kelihatan. Contohnya kayak? Kencing. Sama? Najis itu ada berapa bagian? 3. Yang pertama najis. Contohnya kayak? Ya benar. Terus yang kedua ada najis ringan. Ada najis apa? Itu contohnya? Ya benar. Terus yang ketiga ada Halo Fani, sekarang baterai Fani sudah penuh, segera lepaskan pengisian daya, terima kasih. ya benar. Nah terus kayak air tadi yang boleh digunakan itu air apa aja? Siapa? Coba satu udah mau jawab. Coba satu siapa yang mau jawab? Akan lagi. Coba. Air cuma satu aja. Air apa yang bisa untuk wudhu? Air hujan. Ya pintar. Kayaknya kalian udah tahu semua ya? Ya ampun. Oke, jadi kesimpulannya wudhu itu sangat penting banget di kehidupan kita sehari-hari karena kita mau sholat. Kalau kita wudhunya nggak benar, itu berarti sholat kita nggak bakal sah kan. Jadi kita harus terapin dari mulai sekarang. Kalau kita mau sholat itu wudhunya harus benar, harus bersuci dulu, jangan asal-asalan atau enggak kalian harus istinja. Kalau mau wudhu, ada yang udah istinja? Istinja galau ya. Gimana nih istinja? Ya, pintar. Nah, nanti bisa kalian mau sholat harus terapin ini semua ya. Oke? Oke, coba ada satu orang yang mau jelasin dari awal sampai akhir. Ada nggak? Tidak tahu. Kenapa bakal semua? Jangan malu. Ayo. Husnul, Kayaknya di sini udah tahu semua ya? Udah tahu semua ya? Udah apa? Udah ingat? Udah paham? Awas ada yang paham ya? Coba kakak mau tanya satu-satu. Yang ini najis itu terbagi menjadi 3. Taharah itu artinya suci, yaitu
Iya, Binti.